Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Saya doakan kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya bekerja di negara Hongkong ini. Apabila saat ini kawan-kawan menemui titik lelah, semoga Gusti Allah selalu membangkitkan semangat kalian ini untuk terus berjuang menggapai mimpi-mimpi Anda di negara Hongkong ini. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus PRT asing yang mana ini beredar di sosial media, khususnya di grup Facebook. Mungkin kita lebih fokus sama kejadiannya, terus ada sisi pelajaran yang baik yang kita ambil dari kasus seperti ini. Yang buruk ini buang saja, yang baik penjelasannya monggo dipakai nggih. Oke, kawan-kawan, apa tentang kasusnya, simak videonya, dan kemudian silakan kalau berguna pakai, kalau nggak berguna dibuang saja. Dan ini adalah kasus yang bakal kita bahas. Oke, tidak dijelaskan secara detail itu kasusnya kapan. Yang pasti ini ada orang lokal yang kemudian curhat di sebuah grup. Nah, orang lokal ini sebenarnya bukan si korban. Jadi dia tuh hanya mendengarkan cerita dari keponakannya, yang dimana keponakannya ini memiliki CC. Tapi juga tidak dijelaskan CC-nya ini berasal dari Indonesia atau berasal dari PL. Ya. Jadi kawan-kawan kalau bikin status jangan bilang karena dolar naik akhirnya mereka mencuri. Jadi tidak seperti itu yo. Karena kalau dibilang dolar naik ini secara otomatis mengarah kepada Mbak Indonesia ya. Jadi sekali lagi tidak dijelaskan secara detail itu Mbak Indonesia atau Mbak PL. Intinya adalah CC ya. Nah, si keponakannya ini orangnya memang giat sekali bekerja, sehingga dia ini tidak fokus sama orang rumah, dan bahkan barang-barangnya dia di dalam rumah ini tidak fokus. Karena apa? Bekerja kerja untuk putri kesayangannya. Nah, pada suatu hari ada kejadian seperti itu, diceritakanlah kepada si bibinya. Kemudian bibinya bikin status ya, yang akhirnya ceritanya seperti ini. Nah, si bos itu bekerja dan di rumahnya ini jarang sekali ada uang cash. Adanya barang-barang semacam perhiasan, kemudian jam tangan mewah, dan yang ketiga adalah semacam obat-obatan kayak ginseng yang harganya 6.800-an. Itu juga hilang. Ya. Nah, waktu itu si keponakannya ini mendapat telepon dari pihak polisi karena pihak polisi ini mendapatkan keterangan dari pihak jasa, yang biasanya jasa ini adalah tempat yang dimana ini tempat penggadian. Tempat penggadian ini menerima seorang CC yang dimana menggadaikan barang yang mahal. Nah, kemudian karena mencurigai bahwa barang tersebut ini nggak mungkin nih milik CC-nya, akhirnya pihak penggadian itu langsung telepon polisi, dan situ polisi datang memeriksa, dan yang akhirnya ini langsung ditanyakanlah kepada si majikannya. Nah, setelah itu si majikannya ini disuruh melihat apakah ada barang yang hilang. Nah, bosnya ngomong kalau ada barang yang hilang yang dimana ini ditaruh di dalam bawah ranjang. Jadi ranjang itu ada semacam selorokan atau inilah ya. Kalau kalian nggak paham, jadi di situ
ditaruh barang mahal tadi. Nah, ini biasanya mungkin si Cece-nya ini terbiasa bersih-bersih dan tahu barang-barang yang mahal itu ditaruh di mana saja. Ya akhirnya karena sering melihat, tergodalah untuk mengambil dan kemudian digadaikan. Nah, mbaknya ini menggadaikan barang milik bosnya tadi, semacam perhiasan, kemudian jam tangan, ini di 7-8 tempat penggadian. Dan kemudian akhirnya dari 7-8 penggadian dari barang-barang milik bosnya ini, mbaknya ini menerima uang sebesar 60.000 dolar sini atau sebesar 120 jutaan rupiah kalau dikuruskan rupiah nggih. Nah, dari hal itu kemudian ditangkaplah mbaknya ini karena telah melakukan kejahatan, yaitu pencurian di tempat bosnya. Jadi ini kasusnya tidak dijelaskan kapan, dan sekali lagi CC-nya juga tidak dijelaskan dari mana. Nah, dari kasus ini cuma saran saya buat kawan-kawan semuanya, satu, yang namanya pihak penggadaian itu pasti akan mencurigai kalau barang yang digadaikan mahal dan sampai tidak memberikan kwitansi barang yang Anda beli. Ini Anda dicurigai telah mengambil barang milik bos Anda yang pastinya nanti bakal dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi sampean pasti ketangkep kok nyolong ya. Jadi hati-hati ini. Yang kedua, jika seandainya pihak penggadaian ini tidak melaporkan, tapi suatu saat nanti pasti bakal melaporkan, karena kalau sampai ketahuan pihak penggadaian pun juga kena denda ya. Jadi kalau tidak melaporkan berarti nanti belum. Kalaupun tidak melaporkan ya untung tetap aja pihak penggadaian, tetapi itu resikonya besar ya. Jadi kemungkinan besar bakal melaporkan ya. Jadi Anda ngambil ya pasti ketahuan. Yang ketiga, kalau seandainya Anda lari pun mau lari kemana, karena apa? Kalaupun Anda lari, secara otomatis Anda melewati imigrasi juga bakal ketangkep. Tidak mungkin nggak ketangkep, Mbak ya. Jadi tolong untuk dihindari perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti ini, karena yang rugi sampean sendiri ya. Kemudian yang keempat, kalau seandainya barang itu milik sampean, alangkah baiknya sampean itu menyimpan kwitansi atau resip pembelian barang yang sampean beli. Apakah ada PRT ini membeli barang perhiasan jam tangan mahal? Jawabannya ada, dan itu juga banyak. Mereka tuh mendapatkan uang yang dimana ditabung setiap bulannya. Kalau sudah terkumpul baru dibeliin barang. Ada juga yang dimana mbak-mbak Indonesia ini jualan secara online baju-baju ataupun sejenisnya, dan jualannya itu laku keras, bahkan tidak hanya di sini namun juga di Indonesia. Kemudian punya duit, dia tuh membelikan emas-emasan untuk sebagai apa ya istilahnya, properti mereka, ataupun lebih kepada nabung tapi nabung emas. Nah, nabung emas ini kan juga bagus ya. Jadi itu salah satu solusi bagi mbak-mbak kalau pengen nabung atau investasi emas. Jadi ada juga kawan-kawan yang beli emas secara mahal ya. Jadi itu jangan dibuang, karena kalau sampean butuh uang sewaktu-waktu, sampean punya kwitansi itu. Jadi biar tidak dianggap Anda ngambil barang milik bos. Jadi dengan kejadian seperti ini, Anda ngambil suatu saat pasti ketahuan. Anda ngambil milik barang orang lain, suatu saat pasti dapat apesnya. Jadi untuk kawan-kawan yang khususnya Mbak Indonesia sama seperti kita,
agar tidak melakukan hal seperti itu ya. Jadi saran saya tidak hanya merugikan sampean sendiri, namun juga orang lain, teman-teman Anda ya. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.